Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap jajaran guru dan pegawai Al-Hunafa Boarding School, seluruh santri yang saya cintai dan banggakan, dan juga seluruh wali santri, bapak dan ibu yang kami hormati dan muliakan. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama di kesempatan sore hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir bertatap muka antara para asatidzah dengan para wali santri dan juga sebagian masyarakat Taman Rahayu yang kami hormati dan muliakan juga, yang insya Allah ikut meramaikan kita di kesempatan atau di acara hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita adalah amanah. Anak-anak kita amanah yang sangat besar. Allah perintahkan kita untuk menjaga mereka dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Mengapa diawali dengan menjaga diri kita sebelum keluarga? Karena orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya tidak bisa menjaga orang lain. Jangan berharap banyak bisa memberikan kebaikan kepada anak kalau kita sebagai orang tua tidak menjaga diri kita sendiri. Maka setiap kita pasti mengharap anak-anak ini menjadi anak yang saleh. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa ihda thalath." Apabila seseorang meninggal dunia, terputus amalannya kecuali satu di antara tiga. Salah satunya wa waladun saleh yad'u lahu. Salah satunya adalah anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya, yang terus berbakti pada orang tuanya. Dan pilihan Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak-anak di pesantren, insya Allah pilihan yang tepat. Insya Allah pilihan yang tepat, di mana mereka di pesantren ini dibimbing dan diarahkan berdasarkan kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan hanya diajari teori tentang pelajaran-pelajaran agama Islam, tidak. Tapi mereka juga diajarkan bagaimana mempraktekkan ilmu agama. Adik-adik dibangunkan jam berapa?
Jam berapa? Jam 3:30 mereka dibangunkan. Sholat subuhnya di mana? Mereka sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika sebagian pemuda-pemuda mereka berkeliaran dan keluyuran di malam hari, ada yang gabung bersama geng motor, ada yang menjadi kurir narkoba, ada yang menjadi pecandu rokok, dan lain sebagainya di luar sana. Jangankan sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak, pulang saja mereka mungkin lupa. Setelah sholat subuh, apa kegiatannya adik-adik? Berzikir terus, baca Quran, menghafal Al-Quran, kitab suci mereka. Sebagian remaja, kalaupun mereka bangun sholat subuh setelah itu tidur lagi. Dan sebagian mereka yang kebablasan tidak sholat subuh. Maka anak-anak di pesantren dididik untuk mempraktekkan ilmu agama Allah, mempelajari kitab suci Al-Quran, mengamalkannya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Bagaimana mereka belajar ilmu syar'i, ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ya, dan tidak lupa ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia mereka. Belajar bahasa Indonesia. Ada belajar tidak belajar bahasa Indonesia? Belajar bahasa Inggris enggak? Belajar matematika enggak? Tidak? Belum. Tidak mungkin bisa ujian kalau enggak belajar. Ya, semua yang diujikan nasional pasti dipelajari. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika anak belajar di pesantren, bukan hanya diharapkan menjadi seseorang yang memiliki ilmu syar'i, tetapi juga yang memiliki kepemimpinan, keteladanan, yang memiliki akhlak yang baik, yang bisa bermanfaat bagi agama, bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu tentu tidak mudah. Bapak Ibu punya pengalaman. Mendidik anak itu tidak mudah. Betul apa tidak, Pak? Kita nggak seperti mencetak adonan roti gitu. Adonan terigu dicetak jadi kayak bulat, jadinya bulat. Segitiga jadinya segitiga. Mencetak anak didik, mencetak anak-anak kita kadang-kadang mengajak ke depan, dianya mundur ke belakang. Terkadang ke kanan, dianya ke kiri. Dan mereka, anak-anak kita ini bukan robot. Betul apa tidak? Betul. Mereka punya hati, betul? Betul. Mereka punya akal. Betul. Dengan akal itulah kadang-kadang sedikit ngebandel. Kadang-kadang. Ada Pak Satpam bisa aja kabur lewat tembok. Ini pinter anak-anaknya, Masya Allah itu. Tapi sayang kepintarannya dipakai untuk yang tidak baik, ya. Tapi tenang, mereka-mereka yang terlalu pintar seperti itu mendapatkan sanksi yang tegas dan banyak yang sudah dikeluarkan. Pesantren juga tegas. Anak-anak yang tidak bisa dididik, anak-anak yang tidak bisa dibimbing, yang tidak mau diarahkan, maka mereka tidak bisa bertahan di pesantren. Ada yang sudah diarahkan tidak boleh begini dan begitu misalnya, tapi dia terus melanggar. Maka dipanggil orang tuanya, bagaimana nih Pak? Panggilan berikutnya pemberitahuan, Pak, sepertinya memang anaknya belum bisa dididik.
Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kerjasama sangat kita butuhkan. Kerjasama yang baik antara pesantren dengan orang tua itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan anak-anak kita. Yang pertama, orang tua harus banyak mendoakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan anak-anakku anak yang soleh. Atau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, minta kepada Allah agar anak-anak ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Doakan Pak anak-anaknya. Yang kedua Bapak, apabila ada acara yang khusus untuk orang tua, maka hendaknya orang tua hadir dan mengikuti acara tersebut. Kecuali jika ada uzur syar'i. Kecuali kalau ada uzur yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka itu pun dengan bahasa yang sopan meminta maaf kepada pesantren. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sebenarnya ingin sekali datang sebagai kewajiban saya sebagai orang tua. Tapi qadar Allah, ada alasan yang tidak mungkin saya tinggalkan, yaitu alasannya adalah ini dan ini. Sehingga uzurnya diterima. Jangan tanpa alasan tidak hadir. Diundang rapat tidak hadir. Diundang buka bersama tidak hadir. Diundang bagi rapot tidak hadir. Tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i, tanpa kata-kata. Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Adik-adik, jika ada yang orang tuanya seperti itu, mohon disampaikan pesan dari kami ya. Bapak tidak boleh begitu, ibu gak boleh begitu. Bapak ibu kalau ada uzur, kalau ada alasan gak bisa hadir, minta maaf sama Pak Ustadz. Siap disampaikan? Iya, sampaikan mohon maaf Pak Ustadz, saya gak bisa datang karena alasannya begini dan begitu. Tidak sulit kok minta izin itu. Tidak sulit untuk berbicara mohon maaf, itu tidak sulit. Ya, maka apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu yang masya Allah di kesempatan ini hadir di acara pesantren yang memang mengundang bapak dan ibu. Kecuali kalau memang acaranya itu pilihan, boleh hadir, boleh tidak, maka tidak mengapa. Tapi kalau acaranya itu memang mengharuskan bapak ibu untuk hadir, maka sebagai adab kita sebagai orang tua, tidak boleh kita meremehkan instruksi dari pesantren. Mendidik anak itu tidak mudah. Jangan kita mengabaikan dan meremehkan, tidak penting. Untuk apa saya datang, gak penting. Jangan. Ya harus datang. Kecuali ada uzur syar'i. Ingat itu. Maka saya titip pesan kepada anak-anak yang hari ini bapak ibunya tidak hadir. Titipkan salam, titipkan pesan. Semoga berikutnya kalau ada undangan dari pesantren hadir, kecuali ada uzur syar'i, minta maaf ke wali kelasnya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak bisa hadir. Jangan diam, jangan gak ada kabar. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Termasuk Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak bisa menunaikan kewajiban membayar SPP misalnya. Terlambat, paling lambat tanggal berapa Pak? Tanggal 10 ya Pak. Ketika tanggal 11 belum bisa membayar SPP, jangan diam. Ada komunikasi, jangan nunggu ditanya sama bagian keuangan. Sampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf.
qadarullah bulan ini saya mungkin agak terlambat untuk membayar SPP-nya. Tidak bisa tepat waktu. Mohon diberikan uzur. Ada kata-kata, ada kalimat yang menunjukkan adab yang tinggi kita sebagai manusia. Ya. Terlebih kalau kita tidak mampu di bulan itu untuk membayar. Qadarullah, adiknya sakit, belum sempat ngurus BPJS sehingga SPP dipakai buat berobat. Mohon maaf, bulan ini belum bisa bayar Pak Ustadz. Ada kata-kata dan kalimat, jangan diam saja. Bapak Ibu ini penting, adik-adik ini penting. Ya, persis seperti orang yang punya hutang. Ketika kita punya hutang, pasti jelas dibayarnya kapan? Ketika kita tidak bisa bayar hutang, kita harus bicara. Kita harus minta maaf, mohon maaf ya. Seharusnya saya bayar hari ini, tetapi karena ada halangan saya tidak bisa bayar hari ini. Mohon ditangguhkan. Mohon maaf. Itu adab, itu etika, itu tata krama yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Jangan yang menghutangi justru lelah menagih. Belum bayar hutang nih, kapan mau bayar hutang? Kenapa harus mereka yang menagih? Kita yang punya hutang yang harus merasa dan minta maaf ketika tidak bisa membayar hutang. Demikian juga ketika kita punya kewajiban SPP atau pembayaran-pembayaran lainnya, maka orang tua sangat penting. Apakah ini ada pengaruh terhadap keberhasilan anak? Ada, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Adab orang tua yang soleh itu ada pengaruh terhadap akhlak dan ilmu yang akan didapat oleh sang anak. Kita miskin harta itu nggak apa-apa. Yang penting jangan miskin adab. Yang penting tidak miskin tata krama. Kita nggak punya harta nggak apa-apa. Mohon maaf, saya ingin anak saya belajar di pesantren dan dia insya Allah punya semangat dan punya prestasi. Mohon diterima anak saya. Nggak apa-apa, silahkan belajar di sini. Al-Hunafa tidak akan menolak seorang anak yang ingin belajar di pesantren karena masalah biaya atau finansial. Tidak akan. Kami membuka pintu seluas-luasnya yang ingin belajar, yang punya komitmen, yang punya semangat dan memiliki prestasi. Walaupun dia termasuk dari kalangan yatim atau duafa, kami siap menerima. Tetapi Bapak beradablah, beretikalah. Jangan hanya menitipkan anak, setelah itu gak pernah nengok, gak pernah nanya ke ustadznya, gak pernah nanya ke pesantren, gak tahu kondisinya. Selamat tinggal, tunggu 3 tahun kemudian baru nanya, bagaimana saya, udah lulus belum? Jangan seperti itu. Sekali lagi saya umumkan, Al-Hunafa Boarding School tidak akan menolak anak yang ingin belajar hanya karena kekurangan finansial. Kami membuka beasiswa untuk itu, khususnya untuk program madrasah aliyah. Kabarkan kepada tetangga, kepada teman, ya, yang memiliki kemampuan belajar ditunjukkan dengan prestasinya 10 besar, memiliki akhlak yang baik, orang tuanya kerjasama yang baik, maka ayo berjuang bersama di Al-Hunafa. Ayo kita berjuang bersama. Kita cari solusi bersama agar anak-anak bisa belajar. Tetapi jangan sampai kita miskin adab. Tidak ada salam, tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada kepedulian, tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi. Maka adik-adik, jika ada yang seperti itu diingatkan. Ada undangan orang tua, nggak datang orang tuanya.
Ada undangan rapat nggak datang orang tuanya. Ada acara buka bersama juga nggak datang juga. Diingatkan orang tuanya, Pak, Ibu, dengan lemah lembut. Mari kita bersama-sama pesantren. Kalau memang ada uzur, sampaikan kepada pesantren, mohon maaf tidak bisa hadir. Bapak ilmu, yang dicari di pesantren itu ilmu, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang akan Allah angkat derajat orang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas, perbedaan derajat orang yang berilmu dengan yang tidak, ya, itu 700 tahun, 700 derajat. Maka anak-anak kita ini yang belajar ilmu syar'i, kalau mereka memiliki ilmu, Allah akan tinggikan derajat mereka. Allah akan tinggikan derajat mereka. Dan tidak bisa ilmu itu didapat kecuali dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Ilmu nggak mungkin didapat dengan kesombongan. Ilmu nggak mungkin didapat dengan malas-malasan. Ilmu nggak mungkin didapat dengan akhlak yang buruk, tidak mungkin. Kata para ulama, utlubul adab qabla talab. Pelajari adab terlebih dahulu sebelum mulai menuntut ilmu. Karena keberhasilan seseorang menuntut ilmu ditentukan dengan adabnya. Kalau adik-adik bisa beradab kepada guru, kepada teman, kepada diri sendiri, termasuk kepada buku dan kitab, insya Allah sukses. Insya Allah. Insya Allah berhasil. Allah akan tinggikan derajatnya. Maka bersemangat. Ya. Bersemangat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita memiliki ilmu agama, kemudian setelah itu yang dibutuhkan adalah mengamalkan ilmu tersebut. Maka dukunglah anak-anak untuk mengamalkan ilmu mereka. Bapak Ibu, dukunglah anak-anak kita untuk mengamalkan ilmu yang mereka pelajari di pesantren. Jangan kita mematahkan mereka. Anak-anak semangat baca Quran, jangan kita bilang, sudahlah jangan terlalu semangat baca Quran terus. Sini bantuin. Biarkan ada saatnya. Ada saatnya anak baca Quran, ada saatnya membantu. Ya, ketika anak-anak rajin ke masjid, jangan orang tua menghalangi. Gak usah ke masjid, tolong asuh aja adiknya. Atau kupasin bawang. Waktu sholat, jangan sampai anak terhalang dari mengamalkan ilmunya. Dan adik-adik istiqomahlah. Apa artinya kita belajar secara teori dan praktek di pesantren kalau sampai rumah berubah 180 derajat? Adik-adik biasa bangun sebelum subuh. Jangan sampai di rumah bangun subuh ke siang. Ya, adik-adik harus bangunin orang tua. Ayah, ibu bangun. Kita sholat subuh. Ini bulan Ramadan, kita sahur. Semangat. Ayah udah azan berkumandang, yuk ke masjid bersama adik. Kalau nggak mau ya udah, jangan dipaksa. Tapi mengajak dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Ya, jadi Bapak Ibu, kita dukung anak-anak kita
untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di pesantren ini. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan sekali lagi kepada yang baru hadir dari orang tua maupun dari masyarakat. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Taman Rahayu, khususnya Pak Jun ya, dan juga warga yang lain yang hadir di kesempatan ini, yang menjadi pagar bagi pesantren ini. Ya alhamdulillah pesantren ini sangat aman. Ya tidak ada penjarahan, tidak ada pencurian, tidak ada kejahatan dari luar. Setelah keutamaan dari Allah, kemudian bapak-bapak warga di sekitar pesantren ini, maka kita mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada bapak dan ibu warga sekitar pondok pesantren ya desa Taman Rahayu dan juga sekitarnya. Kami mohon maaf jika tidak banyak yang bisa kami berikan di kesempatan ini Bapak, hanya sedikit dari wali santri ini ya, sebagian dari wali santri berbagi sembako dan juga buka bersama. Mohon diterima Pak Jun dan teman-teman ya, dan juga warga ibu-ibu, mohon diterima yang sedikit ini, semoga bermanfaat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan, kesalahan yang mungkin saya ucapkan secara sengaja atau tidak sengaja, mohon sekali lagi dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.